Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Yang kula hormati takmir masjid Jami Salamah nggih. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang kita hormati, kita muliaken. Saderengipun kesempatan kabaripun sedaya. Alhamdulillah. Kita tansah puji syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dene wonten kalau dengan ugal punika kula panjenengan saged sareng-sareng kita masjid sak perlu salat subuh berjamaah dipun lajengaken thalabul ilmi. Mugi-mugi Allah tansah ridho, Allah rahmati sedaya amal saya kula sedaya minangka amal saleh kang mangkenipun badhe dipun tampi wonten Allah Ta'ala lan pikantuk pahala kang paling sae saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Shalawat dan salam kita saat dipun limpahaken dumateng jemaah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng sedaya keluarga, para sahabat dan sedherek-sedherekipun. Panjenengan saderengipun kula apakaken nggih menawi sebagian sampun santresa, sebagian dereng, sinten to niki sinten ngarep. Nami kula Pak Mahlan Bapak Ibu nggih. Kula jane asli Kadi. Kula niku mantune Pak Partono Kadi nggih. Saat niki manggen teng Gana Asri. Nilai kalung kalih setunggal nggih. Ngantos mriki. Asli kula Projo Bapak Ibu nggih, saya asli mriki tiyang sedherek nggih. Iki kula nyambut dalemipun kalih Pak Tri sami kalih Pak Sabato sami sami ten ngerti kidul, Gunung Kidul. Neng Pak Tri sama pindah Pak Tri. Oh sampun pernah Pak Tri ulang udah pindah ijo saya dari kelas sekolah ten satu SMA juga Pak. Nah, kula tesih bertahan. Iki pakai diwan steel. Nggih. Nah, niku kula pakai pensiun insyaallah tahun 2017. Nggih. Iya, tahun lagi. Tahun sekarang nggih. Nggih. Niki bojo kula derek iki nang diramekke niki. Alhamdulillah. Nggih. Bapak Ibu, kula dipun dawuhi dening Pak Rahmat Satanto iki rekan kula nggih niku supados silaturahmi mriki ngaos mriki nggih niat silaturahmi kula sanggupi nggih iki kangge jalin silaturahmi nggih. Dadi niat kula mriki pertama silaturahmi Bapak Ibu nggih. Ingkang pokok niku babagan ilmu jenengan padha mumpuni kita Pak. Sampun paham nggih padha reso nggih. Nek kula mriki mangke namung sekedar istilahipun wa tawasul bil haq wa tawasul bis sabr nggih, imut-imutaken bab ingkang sae ingkang leres nggih. Bapak Ibu hormati, niki wekdalipun mangke badhe pemilu nggih. Badhe pemilu niku biasanya rentan gesekan kepentingan Bapak Ibu nggih.
niki kula temanipun badhe ngangkat masalah terune Jogo Ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan, menjaga persatuan sesami muslim. Bapak Ibu hormati, kata ukhuwah niku saking bahasa Arab dari kata niku nek atosipun saudara, saudara. Mulanipun nek kejenengan niku sami-sami jaler niku panggilipun biasanya akhwan. Akhwan niku saudara laki-laki. Saudara perempuan apa? Saudara perempuan pun akhwat. Akhwat ini saudara perempuan. Kalau tengajen maosaken Al-Qur'an nggih, surat Al-Hujurat ayat 11 niku bersama ketika A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Wa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Saat temene wong-wong kang mukmin kuwi bersaudara, bersaudara. Karena itu damaikanlah saudaramu yang berselisih. Kalau ada yang berselisih, berbeda pendapat, bertengkar, itu diperintahkan apa? Mendamaikan. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah la'allakum turhamun, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi persatuan, persaudaraan itu akan memberikan rahmat. Rahmat itu apa? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti makanya kalau terjadinya itu remen bersaudara, remen bersatu itu akan mendapatkan banyak kebaikan. Nek cerah, nek berselisih, nek bertengkar, nek perang, itu akan mendapatkan keburukan. Keburukan. Ini nek bersatu bersaudara akan banyak mendapatkan kebaikan. Okay? Nah, ukhuwah niku Bapak Ibu, niku wonten pinten-pinten sebab orang niku bersatu. Sebab sepisan niku saged karena persamaan keturunan. Persamaan keturunan niku saged bersatu. Persatuan persaudaraan mergo sakrah. Niki keturunane Bani sinten niki misalnya Bani keturunane Pak Karyo, misalnya Bani Karyo, keturunane Pak Sastro, Bani Sastro. Niku persatuan persaudaraan karena sama-sama keturunan. Saged ugi persaudaraan ukhuwah niku dilandeske saking kesamaan niat, kesamaan tujuan, kesamaan visi-misi. Dan ini wonten organisasi sepak bola, persatuan sepak bola, persatuan bulu tangkis. Dan ini nanti kesamaan tujuan, target. Niku ukhuwah sing dasarke napa tujuan tertentu. Terus wonten malih ini organisasi kados partai. Ukhuwah ini persatuan karena satu visi-misi dalam kehidupan ini yang disebut dengan partai politik. Partai politik itu persatuan. Ini persatuan dari itu kata kesamaan kepentingan, sama visi-misinya, sama tujuannya. Itu juga karena kepartaian itu juga bisa namanya persatuan. Kemudian ada lagi persatuan karena wilayah. Jadi ini RT Tunggal, ini RT Kali, terus warga saya berarti warga biasanya yang bersaudara bersatu satu RT atau satu pedukuhan. Nah, yang lebih luas itu lebih lebar lagi namanya bernegara. Nah, bernegara itu bernegara ada istilah lain namanya ukhuwah watoniyah. Persatuan persaudaraan karena satu negara. Nah, persaudaraan satu negara itu untuk menggalang persatuan itu dibuatlah lambang-lambang kebersamaan. Maka negara itu punya bendera. Nah, bendera itu untuk melambangkan bahwa itu satu kelompok negara. Nah, yang misalnya Indonesia merah putih itu kalau merah putih
Saged ugi simbol persatuan itu dengan lagu kebangsaan, dengan bahasa persatuan. Nah itu bisa. Tapi ukuah-ukuah niku sing kepentingan wilayah macam-macam niku namung untuk istilahipun kepentingan dunia. Hidup di dunia, tentram, rukun niku ning dunia. Nek dunia akhirat, nah ukuah sing dilandaske ajaran agama Islam. Kesamaan agama, kesamaan akidahnya bagaimana? Yang benar misalnya, oh Tuhannya sama Allah, oh nabinya sama Nabi Muhammad, oh kitabnya sama Al-Quran. Nah itu namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu ukhuwah didasarkan karena kepentingan dunia dan akhirat, karena kesamaan yang disembah, kesamaan kitabnya, kesamaan nabinya. Nah itu ukhuwah Islamiyah. Agamanya agama Islam yang disembah Allah Subhanahu wa taala, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabnya Al-Qur'anul Karim. Nah, itu ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah ini persaudaraan dunia dan akhirat. Nek jenengan kali kula niku sama-sama orang beriman, nanti juga akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nek persamaan kalau organisasi bal-balan, bulu tangkis, kemudian terakhir sinten misalnya, terus persatuan wilayah sama-sama orang Sleman merantau di Jakarta bukan persaudaraan orang Sleman misalnya, utawa Gunung Kidul merantau seperti itu persahabatan orang Gunung Kidul itu kepentingan semuanya adalah dunia. Nek rampung tentunya gitu pun rampung. Ini ukhuwah Islamiyah didasarkan ajaran agama, insya Allah itu persatuannya, persaudaraan adalah dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu hormati, kangge ngraketaken ukhuwah, kangge mempererat persaudaraan. Itu ada beberapa tahap, ada beberapa tahap supaya kita bisa semakin dekat, semakin erat ukhuwahnya. Yang pertama adalah tahap namanya tahap ta'aruf. Nah, ta'aruf niku saling kenal mengenal. Jadi kalau panjenengan niku supaya lebih akrab niku harus mengenal lebih dalam saudaranya. Pak Trimulan niku sinten, daleme pundi, garwane sinten, yang bener pundi. Nah niku terus pekerjaan itu menapa, niku mengenal lebih dalam. Nah nek mengenal lebih dalam itu biasanya akan semakin dekat. Nah, jadi mengenal dulu, saling kenal mengenal. Karena ada pepatah Indonesia itu tak kenal maka tak sayang. Nah nek kenal terus sayang. Nek ada rasa apa, ada rasa bangga, rasa tresno, itu kayak saudara harus kenal karo kayak. Nah misalnya pernah jangan kenal karo pejabat. Nah biasanya kayak itu perlu dikenal kan foto bareng bangga loh foto harus jauh senang banget. Kalau mau baca paling enak terus foto dan gitu. Nah itu kenal. Nah Bapak Ibu ini perlu mengenal saudaranya lebih dekat, lebih dalam. Niki sing biasa jamaah ini harus dikenal lebih dekat, lebih dalam. Nah, terus yang kedua nanti tahap yang kali supaya lebih erat lagi setelah saling kenal mengenal, namanya saling memahami tabiatnya, kebiasaannya, wataknya, sehingga harapannya apa? Tidak saling konflik, tidak saling segera mau menolong. Nah, dalam hal tolong-menolong ini Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam keburukan dan kemungkaran. Jadi tolong menolong ini penting, Bapak. Nah, kalau panjenengan betul ditolong niku nek pas sulit rasane nggih kroso, rasane merasa tersisih nggih, merasa tidak diperhatikan. Niku mangke nek boten diturun pas
niku kuku wae dadi kurang. Oh, aku nek sini iki oke wis aku pas anggaran iki aku saya pas aku kira dulu aku pas aku sulit ra dulu aku nek pas sulit dadi ora dulu kan. Ora pilih gara-gara gitu ya. Nah, itu bisa merusak ya. Karena itu kalau menolong itu kalau sudah merasa ditolong itu biasanya merasa berhutang budi. Nah, berhutang budi itu biasanya untuk berusaha untuk membalas. Untuk membalas paling tidak. Karena itu biasanya terus itu saling punya keterikatan, punya kedekatan ya. Karena itu sukalah tolong-menolong dengan sesama muslim terutama ya. Yang merasa tolong dekat wah kayak dia aku ditolong karo baik ae ora tolong aku dadi apa pamane gitu ya. Nah, itu luar biasa. Sehingga itu akan sudah semakin menjadi dekat, menjadi erat, menjadi akrab karena sudah saling memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian berikutnya berarti kalau sudah mau tolong-menolong adalah mau namanya saling mencukupi, saling menjamin. Kalau ada apa-apa keperluan, kekurangan itu sudah pokoknya tanggungannya aku. Nah, kalau masalah sesuatu misalnya harus ketangkep polisi, tolong bebas tanggungannya saya. Wah, jadi penjara tanggungannya aku wah itu misalnya begitu. Mau saling menanggung itu luar biasa. Berarti sudah menganggap orang itu sebagai badannya, sebagai keluarganya. Nah, orang apa sih nanggung aku, misalnya gitu. Tolong ibu saya ini di Leboe kono, kono apa-apane aku nanggung. Wah, itu luar biasa. Ini menjamin, sudah saling menjamin. Nah, itu istilah dalam bahasa Arabnya namanya takaful. Nah, jadi sebuah ta'aruf itu saling mengenal, tafahum saling memahami, ta'aruf saling tolong-menolong. Berikutnya adalah takaful, itu adalah saling menjamin keselamatannya, saling menjamin kekurangannya, kehidupannya. Mana si A itu misalnya gitu, seumpamanya si bapak itu si anak cilik-cilik, betul saya khawatir saya jamin pulau saya berdua itu luar biasa. Saya menjaga kehidupannya, saya membesarkannya, saya pendidikannya, kerso dan itu sampun dibuktikan Kanjeng Nabi Muhammad lan para sahabat nalika berhijrah niku ora betul sanggup apa-apa. Hartanya ditinggal, istrinya ditinggal, rumahnya ditinggal. Bahwa sepenting melu hijrah Nabi. Ora sanggup apa-apa. Nah, nek saudara-saudara dari Ansor, dari kaum penduduk Madinah itu menerima dengan senang sekali. Kemudian mereka menganggap sebagai saudara dan mereka saling menjamin tak kayak rumah, tak kayak itu, macam-macam pekerjaan tak kasih. Nah, itu luar biasa. Sehingga mereka antara penduduk Ansor dan Muhajirin itu saling menyatu. Nah, karena apa? Karena menjadi sangat senang sekali kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang dirindukan, pemimpin yang diimpikan. Nah, dan saudara-saudara Muslim itu adalah satu saudara. Maka mereka kemudian saling mencukupi segala kepentingannya, kebutuhannya. Ini luar biasa. Maka berhormati sebaiknya kita melakukan sejauh itu nek sakit di sakit itu. Jadi tidak terasa khawatir. Nek di pekerjaan di mana gitu. Ya supaya berlaku tak kayak gawean pokoknya gitu. Nah, itu saling menjamin. Ini luar biasa. Nah, berhormati niku tahap-tahap kuat. Nah, terus salah jenipun perilaku-perilaku apa sing saged ningkataken kuat. Nah, perilaku-perilaku pripun saged meningkatkan kuat. Sepisan berarti kita sebagai orang Islam itu hendaknya suka berjamaah, suka berkumpul. Kalau berjamaah ini kan otomatis saling ketemu, merasa sebagai sama orang-orang Islam kan berjamaah bersatu dalam banyak hal itu akan semakin meningkatkan persatuan, meningkatkan kuat. Ini nek tahu itu ning masjid, kayak ini saya renggang. Nah, kan masyarakat ini nek sering kumpul RT, kumpul RW kan persatuan jadi kuat. Organisasi kita ada perkumpulan, ada pertemuan rutin, itu dalam rangka menjaga persaudaraan. Nah, orang Islam cara menjaganya hadir di
masjid dengan cara sholat berjamaah, dengan hadir di pengajian-pengajian seperti ini, itu akan meningkatkan rasa dekat di antara kita. Menjaga ukhuwah di antaranya adalah dengan hadir di acara sholat berjamaah, hadir di acara pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh taklim masjid. Insya Allah itu akan semakin dekat di antara kita semuanya. Siapa kali bersemati itu adalah dengan suka menebarkan salam. Salam itu aku salam bainakum, tebarkanlah salam wassalam di antara kalian. Nah, menebarkan salam itu artinya menebarkan keselamatan. Karena salam dalam agama Islam itu adalah doa yang sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya itu? Semoga keselamatan terjunjung pada kalian. Warahmatullahi, dan rahmat Allah juga diberikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi rahmat Allah wabarakatuh, dan keselamatan ini semoga diberikan barokah dan kebaikan-kebaikan itu semoga dicurahkan kepada kalian semuanya. Nah, itu jadi mendoakan yang terbaik dari semua muslim itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Nah, saling menebarkan salam itu, disampaikan salam secara ucapan, itu juga artinya kita dengan orang Islam itu saling menebarkan ketentraman, kedamaian. Ketentraman, kedamaian. Jadi ketemu dengan saudaranya itu merasa senang, merasa tentram. Karena apa? Karena tadi kita ini seperti ikatan itu kalau disatukan itu akan menjadi semakin kuat. Misalnya lidi kalau diikat itu kan menjadi kuat. Misalnya batu-batu berserakan kalau disatukan dengan semen menjadi kuat. Nah, jadi itu ya. Jadi dengan menebarkan salam itu akan menimbulkan ketentraman, kedamaian di antara kita semuanya, sehingga akan menjadi tentram, tenang, dan menjadi senang. Nah, Bapak hormati, berikutnya salah jenipun untuk menjaga ukhuwah di antara kita, hendaknya kita sebagai orang muslim itu mau saling memaafkan, memaafkan kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil maupun yang besar di antara kita ini, hendaknya suka memaafkan. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Imran itu ya, di antara ciri-ciri orang bertakwa itu di antaranya adalah wafina nganintas, mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Nah, jadi ciri orang bertakwa itu mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, di antara kita kalau ada yang kurang berkenan sedikit-sedikit ya, itu ya dimaklumi, dimaafkan. Nah, sebaliknya nanti akan merusak persatuan itu kalau suka dendam. Dendam, biasanya dendam itu kemudian ingin membalas yang lebih kejam. Pembalasan itu lebih kejam daripada perbuatan. Biasanya balas itu di jilid itu begini kantong. Dia atau begini kantong mati bertubi-tubi. Nah, itu dendam. Nah, pokoknya kalau jadi dendam nanti turun-temurun, biasanya dendam itu ditawariskan atau anak putune. Pokoknya bisa bergaul kare-kare kan, bapaknya karo aku rasa cocok. Kowe aja nikah karo wae, kalau nikah karo wae awas. Ora tak resui jadi gitu. Wah, itu dendamnya sampai betul-betul kewojoe. Nah, dendam biasanya bapaknya kok nek dadi dulu udah nyuwek, nek dadi banyu udah nyambuk. Nah, itu istilahnya sepati-pati banget. Pokoknya pinginnya penting banget ya. Nah, itu harus dihindarkan. Ya, itu akan merusak apalagi kemudian sampai turun-turun diwariskan anaknya, warisin putune, wah kapan harus bersatu. Nah, dendam aja diwariskan kepada anak turun-turun itu akan merusak. Ya, makanya kita harus saling memaafkan. Ya, memaafkan itu akan menjadikan kita ini menjadi apa ya, tidak
ragu-ragu untuk selalu bersama, untuk selalu mendekat, untuk selalu istilahnya datang, karena dimaafkan. Kemudian saling tolong-menolong dan bantu dalam hal kebaikan. Ini wau tentang Al-Quran mengaturake. Nah, tolong-menolong itu memang akan semakin membuat orang keterikatan yang semakin erat karena tadi. Kemudian akan berusaha untuk saling membalas kebaikan. Nah, itu luar biasa. Maka suka tolong-menolong dengan tetangga dalam hal apapun, ya, misalnya gotong royong keyoman, nah ini pasti apa? Gotong royong buat jalan atau apa, ya, pokoknya tolong-menolong itu monggo. Nah, kemudian yang berikutnya seperti ini adalah untuk lebih merekatkan di antara kita itu suka bersilaturahmi, suka menjalin tali persaudaraan itu sendiri. Nah, cara bersilaturahmi yang terbaik itu adalah ya mengunjungi. Karena orang dikunjungi itu merasa senang, merasa itu masih keringat sebagai sedulur, pokoknya dikunjungi oleh-oleh, itu senang, orang oleh-oleh itu senang dikabari, nah itu yang paling utama itu sudah dikunjungi. Karena itu di hari raya mengunjungi itu sebaiknya tetap dilestarikan, itu akan mempererat persatuan. Apalagi yang jauh mudik itu kan menunjukkan bahwa keterikatan dengan keluarga, dengan anak kelahiran, itu perlu sekali. Kalau tidak, itu akan semakin jauh. Oke, saya atau bu saya ini. Nah, itu sudah akan semakin menjauhkan dari komunitasnya. Makanya silaturahmi itu luar biasa. Maka Rasul Muhammad SAW dalam sabdanya, barang siapa yang senang bersilaturahmi, maka akan diluaskan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya. Itu luar biasa janji Allah Subhanahu. Dan Allah sangat senang dengan orang-orang yang suka menjalin persaudaraan, menjalin silaturahmi. Dan Allah membenci orang yang memutus tali persaudaraan, tali silaturahmi itu Allah membenci. Ya. Nah, oleh karena itu seperti acara seperti ini sebagai silaturahmi, termasuk mengunjungi saudara dan silaturahmi. Nah, silaturahmi yang sekarang itu mudah, ya, lewat WA, telepon, video call. Nah, kalau jarak jauh, kalau jarak jauh itu paling tak sering-sering telepon, sering-sering kabar. Itu silaturahmi yang cepat, singkat, mudah dengan teknologi. Tapi sebenarnya silaturahmi yang saling ketemu itu tidak akan tergantikan. Tapi jika lewat itu sudah bagus, ditanyakan kabarnya sudah bagus, telepon sudah bagus. Tapi akan lebih bagus kalau mau mengunjunginya. Nah, ini insya Allah ya dengan melakukan silaturahmi ini persatuan, kesatuan, ukhuwah itu akan terus terjadi. Kemudian nanti untuk menjaga kuat di antara kita, berikutnya yang terakhir adalah dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Amar ma'ruf nahi munkar itu berarti kita menolong saudara kita kepada kebaikan, kepada ketakwaan, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nahi munkar itu kita berarti mencegah keburukan-keburukan, kemungkaran-kemungkaran, berarti kita mencegah murka Allah, mencegah dia mendapat azab Allah, mencegah dia kelak masuk surga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita biarkan orang itu dalam kemungkaran, berarti kita telah membiarkan orang itu terjerumus dalam lumpur hitam. Kemudian membuat mereka celaka. Kemudian akhirnya membiarkan mereka masuk neraka. Nah, itu kalau kita tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, sepertinya itu kita tidak mengusili atau tidak mengganggu orang lain, tapi sebenarnya mencelakakan. Dibiarkan ratau sholat di negeri wae, maksiat mobil-mobil di negeri wae, judi di negeri wae. Kita itu tidak mengganggu mereka. Ini sebenarnya kita sedang membiarkan mereka celaka. Nah, oleh karena itu, kalau kita itu mau
sayang mereka, kita itu menyelamatkan mereka, maka ingatkan. Jadi mengingatkan itu sebenarnya kita karena sayang, karena merasa mereka saudara kita. Nah, karena ini yang perlu Bapak Ibu kita jaga. Kalau diingatkan ini ampun loro hati. Biasanya mobilnya kesinggung ya, loro hati. Ya pokoknya itu kesenangan. Judi misalnya, awak saya ngelak bujune dari padu, saya ngelak mertuanya di mana ini. Ini kayak wah ini itu luar biasa, luar biasa. Nah, kalau mampu dan berani itu mengingatkan kemungkaran sang penguasa. Contohnya kan, kayak Nabi Musa ngelak Raja Fir'aun, lalu Nabi Ibrahim ngelak Raja Namrud. Nah, itu di saat kemungkaran kemana-mana ada berani tampil untuk mengingatkan, itu luar biasa. Nah, saat ini kalau saya itu, ini resikonya gini bu, ditangkap di penjara. Resikonya ditangkap di penjara, bahkan dia dibunuh. Nabi Ibrahim ditangkap mau dibunuh, dan Allah menolongnya. Nabi Ibrahim kan ditangkap dibakar, dan Allah menolongnya, maka selamat. Nabi Musa ya kalau Fir'aun mau dibunuh, ini karena dia sebenarnya dia terlalu suka, ya, dengan diberi mukjizat tongkat di tanding sihir menang, doya pukul laut bisa kering bisa nyebrang. Nah, Fir'aun pukul laut berikutnya ganti dia Fir'aun tenggelam. Nah, kita bisa juga seperti itu kalau kita itu bertakwa pada Allah. Dianiaya ya kita berdoa pada Allah SWT. Seandainya mati dalam amar ma'ruf nahi munkar, kematian kita insya Allah mati syahid. Ya, matinya syahid. Jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, ampun Allah taala. Sebagaimana pembantu-pembantunya Fir'aun yang disiksa karena tidak berdaya, lewat dengan digodok, digoreng, gitu. Bahwa itu sekeluarga masih sekeluarga. Itulah ya luar biasa, sampai anak bayi yang belum bisa bicara jangan takut itu. Ketika diancam balik kafir, jangan takut, surga menanti kita. Luar biasa. Nah, amar ma'ruf nahi munkar sebenarnya ini hal yang sangat perlu sekali kita lakukan, apalagi di era sekarang ini gejalanya orang itu semakin banyak kemungkaran dengan berbagai macam teknologinya. Itu orang semakin maju teknologi, maju ekonomi itu bukan semakin dekat dengan Allah. Itu biasanya kan memang merasa pandai, merasa cukup, itu justru merasa tidak butuh Allah, merasa jauh pada Allah. Dulu orang-orang dulu yang kita juga begitu. Bisa bangun rumah, bisa gini-gini, banyak, bisa tidak butuh Allah, sehingga dia tidak menyembah, tidak mau menunduk pada Allah. Akhirnya Allah mengingatkan dengan adabnya, maka semuanya dibinasakan. Nah, ini kita harus mengerti karena nabi terakhir, nabi akhir zaman itu adab tidak langsung ditimpakan bus itu, karena sudah tidak ada nabi lagi setelah itu. Maka nabi terakhir itu kalau ada adab itu masih ditunda. Ini masih diberi kesempatan kita untuk bertobat, karena ini kita sudah zamannya terakhir. Nah, kita ini sebagai pengikut Nabi, tugasnya adalah meneruskan dakwah beliau, mengingatkan pada manusia untuk kembali pada Allah, untuk takut pada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu seperti beberapa hal yang kita sampaikan tentang perlunya ukhuwah Islamnya. Pada kesempatan ini bersemakin, mari kita selalu menjaga, mempererat ukhuwah di antara kita supaya Allah ridho, Allah memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Ya. Dan ada beberapa hal yang merusaknya, di antara tadi ada iri, dengki, ya. Kemudian apalagi suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, ya, ghibah, fitnah, ini bisa merusak persatuan dan kesatuan, merusak ukhuwah Islamnya. Ya. Karena itu berarti kita jangan suka menghibah, jangan suka memfitnah, ya. Jangan suka dengki,
supaya persatuan bisa terus dijaga. Demikian berarti dan sekian sematan nyuwun ngapunten saya kelupatanipun akhir kalam di Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.